Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses pembakaran batu bara, minyak, dan juga gas. Sebelum batu bara itu dibakar, batu bara perlu dihaluskan terlebih dahulu. Nah, batu bara yang memiliki ukuran yang lebih kecil ini itu akan dibakar dengan menggunakan salah satu dari dua sistem ini ya. Yang pertama itu ada unit system atau sistem langsung, atau yang kedua ini adalah sistem sentral atau bin ya. Bin itu seperti pembuangan seperti itu. Oke, untuk yang pertama yaitu sistem langsung. Nah, ini maksudnya itu adalah batu bara yang sudah mengalami pemanasan dan juga sudah dihaluskan, itu akan langsung dibakar di burner. Nah, detailnya itu seperti ini. Kalau kalian lihat dari diagram ini, jadi batu bara mentah itu ya, itu masuk ke dalam feeder, kemudian batu bara tersebut dialiri oleh udara panas. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air yang masih ada di batu bara. Kemudian batu bara tersebut akan masuk ke dalam pulverizing mill. Di sini batu baranya itu akan dihaluskan. Kemudian dia didorong oleh fan menuju ke atas dan dia juga akan bercampur dengan udara panas ya. Jadi primary air ini merupakan udara yang memiliki temperatur yang lebih tinggi daripada udara di sekitar itu. Kemudian di sini setelah itu mereka masuk ke dalam burner, kemudian dicampurkan dengan secondary air atau udara sekunder. Nah, udara sekunder ini tujuannya adalah untuk memberikan turbulensi. Jadi biar udara dan juga batu bara itu bisa tercampur rata, itu ya. Kemudian baru si campuran ini itu akan dibakar. Untuk sistem berikutnya yaitu sistem sentral atau dengan menggunakan sistem penyimpanan. Nah, sebenarnya membedakan dari sistem ini dengan sistem sebelumnya itu adalah kalau di sistem ini batu baranya itu akan diletakkan di suatu wadah tersebut sebelum dia masuk ke dalam burner. Jadi untuk langkah-langkahnya ini sama ya. Batu bara mentah itu masuk ke dalam dryer. Di dryer ini fungsinya itu adalah untuk mengeringkan batu bara. Kemudian batu bara ini masuk ke dalam mill. Mill ini merupakan tempat untuk menghaluskan batu bara. Nah, untuk berikutnya batu bara ini akan dipisahkan dengan udara ya. Jadi biar tidak ada udara yang ikut ke dalam proses berikutnya. Nah, sehingga batu bara itu akan turun ke bawah. Kenapa kok dia turun ke bawah? Karena batu bara itu memiliki berat. Jadi di cyclone separator ini di sini batu baranya itu akan dipaksa untuk melewati suatu lajur gitu ya, suatu jalan yang berputar seperti itu, sehingga batu bara yang memiliki massa yang berat itu akan turun ke bawah. Nah, setelah itu dia masuk ke dalam pulverized coal burner ini ya, atau tempat penyimpanan. Nah, ini tempat penyimpanan sementara sebelum dia dibakar. Seperti itu. Nah, pada saat di pulverized coal burner ini dia campur oleh primary air fan ya. Primary air fan ini kan udara yang mengalami peningkatan suhu sehingga pada saat dia masuk ke burner dia itu bisa langsung mengalami pembakaran itu ya. Untuk melakukan proses pembakaran batu bara, maka kita butuh alat yang namanya burner ya. Dari beberapa banyak tipe burner, yang menjadi perbedaan utama itu adalah kecepatan dari pencampuran bahan bakar batu bara dan juga udara. Nah, untuk bahan bakar batu bara yang memiliki ranking tinggi seperti batu bara bituminus, itu dia hanya menggunakan burner tipe turbulen. Jadi tipe turbulen ini berarti proses pencampurannya itu berlangsung secara cepat sehingga proses pembakarannya pun juga akan berlangsung lebih cepat. Nah, sementara untuk bahan bakar batu bara dengan kandungan gas yang rendah, maka dia itu butuh burner dengan tipe api yang lebih panjang. Kenapa kok lebih panjang? Agar batu bara keseluruhan itu bisa terbakar seluruhnya, itu ya, bisa terbakar sempurna. Nah, ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi oleh burner batu bara ini ya.
Yang pertama, si burner ini harus bisa mencampurkan batu bara dan juga udara primer secara keseluruhan, secara merata, dan juga harus bisa mencampurkan bahan bakar dan juga udara ini sebelum masuk ke dalam furnace. Kemudian yang kedua, si burner ini harus bisa memasukkan udara ke dalam furnace dalam jumlah yang tepat dan harus menjaga pembakaran dan harus menjaga penyalaan awal yang stabil ya. Harus menjaga kestabilan penyalaan awal dari pencampuran ini. Serta harus bisa menjaga atau mengontrol dari bentuk api. Nah, gimana cara mengontrol bentuk api? Jadi, udara yang masuk itu harus dikontrol. Udara yang dikontrol ini adalah udara yang sekunder ya. Pengontrolannya itu lewat fan atau lewat baling-baling. Nah, akan tetapi jumlah udara sekunder yang masuk ke dalam furnace ini juga harus dibatasi. Karena apa? Karena udara ini bisa mendinginkan campuran bahan bakar dan juga udara. Sehingga apa? Sehingga nantinya malah terjadi proses pembakaran yang lambat karena suhunya nggak tinggi-tinggi. Dan yang terakhir itu adalah campuran udara dan juga batu bara ini harus menjauh dari burner dengan kecepatan yang sama dengan pergerakan api. Pergerakan api ini ya, pergerakan api terdepan itu ya. Nah, agar apa seperti itu? Agar api ini tidak kembali lagi ke dalam burner seperti itu ya. Jadi biar api ini bisa langsung memanaskan furnace. Nah, selanjutnya tipe-tipe burner yang digunakan pada saat membakar bahan bakar batu bara. Untuk jenis yang pertama itu adalah tipe long flame burner atau U-flame burner. Di sini maksudnya adalah batu bara dan juga bahan bakar udara primer itu batu bara dan juga udara primer itu masuk ke dalam burner dan dia harus melewati jarak yang agak jauh seperti ini ya. Nah, kenapa kok harus melewati jalur yang agak jauh ini? Agar dia itu bisa memperoleh waktu yang cukup untuk mengalami proses pembakaran secara sempurna. Nah, tipe burner ini cocok digunakan untuk burner yang memiliki kandungan volatil yang rendah. Berikutnya adalah short flame burner atau turbulent burner. Kalau di sini pencampuran api dan juga pencampuran udara primer dan juga batu baranya itu tidak perlu melewati laluan yang cukup panjang ya. Jadi dia hanya cepat saja karena dia dibantu oleh adanya turbulensi di dalam sini. Sehingga dengan adanya turbulensi ini maka proses pembakarannya itu bisa berlangsung lebih cepat. Yang ketiga ada burner tangensial. Burner tangensial itu maksudnya adalah jadi burner ini perlu dipasang di setiap titik ini ya. Jadi di sini ada 4 burner. Kemudian masing-masing burner ini akan menghembuskan campuran udara dan juga ini ya. Udara dan juga bahan bakar batu bara sehingga dia akan mengalami pembakaran di tengah-tengah sini. Itu ya, sehingga akan muncul api di tengah-tengah sini. Tipe yang terakhir adalah burner cyclone. Nah, di sini itu burnernya harus menggunakan batu bara yang halus ya, sampai benar-benar halus. Kemudian prosesnya seperti ini. Jadi di sini ada pandangan samping dan ini pandangan depan, kemudian ini pandangan samping. Jadi ini batu baranya akan bercampur dengan udara primer, kemudian akan ada udara secondary air yang masuk ke sini ya, dan dia akan mengalami proses pencampuran di sini, kemudian akan terjadi proses pembakaran juga di dalam sini ya, karena ada segitiga api tadi, ada 3 syarat yang sudah dipenuhi, panas, kemudian ada udara cukup dan bahan bakaran cukup, sehingga di sini ini akan ada molten slag atau sisa-sisa proses pembakaran yang keluar dalam bentuk cair seperti itu. Jadi dengan menggunakan tipe burner ini, maka problem dari abu terbang itu akan berkurang. Itu ya.
Nah, kemudian untuk debu yang keluar ini kan keluar dalam bentuk cair ya. Nah, kok bisa dia keluar seperti ini? Karena di sini ini dibentuk inklinasi atau kemiringan, sehingga debu yang mengalami perubahan bentuk atau perubahan bentuk ini ya, kecairan itu, dia akan langsung bisa keluar ke sistem pembuangan. Ini adalah ilustrasi dari pembakaran batu bara halus atau pulverized coal. Di boiler ini kita lihat ada yang namanya pulverized coal burner. Di burner ini batu bara dan juga udara itu pencampurannya diatur sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan pembakaran yang sempurna. Loh, kenapa sih kok bisa terjadi proses pembakaran? Karena proses pembakaran ini sudah bisa memenuhi syarat segitiga api ya. Jadi ada panas, kemudian ada udara yang cukup, dan ada bahan bakar yang cukup. Itu. Kemudian dari proses pembakaran ini dihasilkan gas panas yang nantinya akan memanaskan ruang bakar ini ya, atau furnace ini. Memanaskan ini ada cup-cup ini ya, kemudian udara panasnya akan berjalan, kemudian masuk ke dalam melewati boiler tube, kemudian masuk ke dalam economizer, air preheater, dan selanjutnya ke stack. Berikutnya adalah proses pembakaran minyak dan gas. Minyak dan gas ini merupakan bahan bakar yang sangat disukai oleh pelaku industri ya. Akan tetapi bahan bakar ini itu tergolong bahan bakar yang cukup mahal dan juga diproduksi dalam jumlah yang cukup, tidak terlalu banyak itu ya. Nah, untuk bahan bakar minyak itu dia memiliki nilai kalor yang tinggi pada volume minyak yang rendah ya, dan juga minyak ini itu merupakan bahan bakar yang paling mudah untuk disalurkan dan juga untuk disimpan. Nah, sementara untuk natural gas atau gas alam ini merupakan bahan bakar yang sangat bagus untuk proses pembakaran. Karena apa? Karena bahan bakar ini tuh memiliki nilai kalori yang tinggi dan juga dia itu menghasilkan polusi yang berupa CO2 dan juga NOx dalam jumlah yang sedikit. Nah, jika dibandingkan dengan ini ya, dengan batu bara, maka minyak dan juga natural gas ini, gas alam itu merupakan bahan bakar yang paling bersih, yang lebih bersih, kemudian lebih mudah untuk dibakar, dan juga menunjukkan karakteristik pembakaran yang cepat. Jadi dia ini mudah sekali untuk terbakar. Dan dalam hal ini, kalau kita bandingkan gas dan juga minyak, itu gas ini lebih bersih ya daripada minyak. Ternyata bahan bakar minyak dan juga gas itu dapat dijumpai di keseluruhan tipe boiler. Kenapa seperti itu? Karena keseluruhan atau hampir semua bahan bakar padat itu dia tidak bisa memulai proses pembakarannya tanpa dipicu oleh bahan bakar minyak dan juga gas. Jadi minyak dan gas ini akan memicu proses pembakaran, kemudian setelah proses pembakarannya itu stabil, baru dimasukkan batu bara. Nah, kemudian pada proses pembakaran solid fuel ini, itu dia akan bisa mengalami penurunan beban ya, atau istilahnya penurunan tenaga, sehingga proses pengumpanan itu atau proses firing ini menjadi unstable atau tidak stabil ya. Jadi kadang performanya tinggi, kadang rendah. Nah, sehingga untuk menjaga kualitas pembakarannya itu sempurna, maka butuh bantuan dari minyak dan juga gas. Nah, kemudian bisa juga penggunaan minyak dan gas ini digunakan secara bergantian dengan menggunakan bahan bakar nabati. Akan tetapi bahan bakar nabati kalau di penjelasan ini itu tidak bisa dijumpai di keseluruhan musim ya, hanya musim-musim tertentu saja, sehingga minyak dan gas ini bisa digunakan secara bergantian dengan bahan bakar nabati.
Nah, proses pembakaran itu bisa terjadi karena adanya alat burner ini. Nah, si burner ini dia akan membantu untuk mencampur bahan bakar dan juga udara, dicampur dengan perbandingan yang tepat. Kenapa kok harus tepat? Karena untuk menghasilkan pembakaran yang optimal atau pembakaran yang sempurna. Nah, jadi si burner ini dia akan membantu mencampurkan dan juga membakar batu bara, membakar gas maupun minyak, tapi dia itu tidak mengontrol proses tersebut ya. Jadi proses pengontrolan ini itu dilakukan di luar, yaitu dengan menggunakan katup ataupun damper. Burner itu memiliki 4 bagian utama. Yang pertama itu adalah atomizer. Atomizer ini fungsinya adalah untuk mengabutkan minyak. Kenapa kok perlu dikabutkan minyak ini? Ya agar bisa mudah untuk dibakar. Nah, sementara kalau kita menggunakan bahan bakar gas, maka kita hanya membutuhkan pipa. Kemudian yang kedua, kita butuh pemasukan udara. Alat untuk memasukkan udara yang fungsinya itu adalah untuk membantu proses pembakaran. Tanpa udara, proses pembakaran itu tidak bisa berlangsung. Nah, selain itu juga udara ini fungsinya itu adalah udara ini itu harus memiliki kecepatan tertentu ya, sehingga dia akan mengalami turbulensi yang nantinya itu bisa mempercepat proses pembakaran. Kemudian yang ketiga itu butuh igniter atau butuh penyalaan awal. Jadi di awal itu memang perlu dinyalakan sedikit dulu. Setelah apinya stabil baru kita masukkan keseluruhan bahan bakar. Dan yang keempat atau yang terakhir ini kita butuh memonitor api. Jadi biar kita tuh tahu kondisi api ini seperti apa. Apakah ini tuh api yang dalam kondisi yang normal ataukah api ini sudah mengalami penurunan daya, sehingga monitoring kondisi api ini perlu dilakukan ya agar proses pembakaran itu bisa terjadi secara optimal. Nah, berikutnya untuk proses pemasukan udara itu perlu ada di dalam burner karena dia itu fungsinya adalah untuk mendistribusikan dan mengarahkan udara ke pembakaran yang tepat. Nah, kalau untuk penggunaan bahan bakar gas dan juga minyak, dia itu memiliki tipe pemasukan udara yang sama. Akan tetapi yang membedakan di sini itu adalah bagaimana bahan bakar tersebut itu masuk ke dalam zona pembakaran dan juga bercampur dengan udara. Kalau untuk bahan bakar cair itu dia perlu dikabutkan terlebih dahulu. Tapi kalau untuk bahan bakar gas hanya butuh pengaturan pipa-pipa saja ya. Nah, sementara ini pada saat bahan bakar gas itu mengalami perubahan tekanan, kemudian perubahan di bahan bakar, temperatur, dan juga volume, maka dia itu juga akan mengalami atau akan membutuhkan burner dengan tipe dan juga dengan bentuk yang berbeda juga. Seperti itu. Nah, tidak seperti bahan bakar minyak. Nah, burner gas ini itu memiliki variasi burner yang cukup banyak. Berikutnya atomizer. Atomizer itu adalah alat yang digunakan untuk mengabutkan bahan bakar cair. Nah, proses di atomizer ini namanya adalah proses atomisasi. Proses atomisasi itu adalah proses pemecahan lapisan minyak menjadi kabut-kabut halus yang nantinya itu memudahkan proses pembakaran sehingga proses pembakarannya itu dapat berlangsung secara cepat. Nah, gimana caranya? Jadi minyak ini harus memiliki lapisan yang setipis mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara dipanaskan terlebih dahulu sampai mencapai viskositas atomisasi. Itu ya. Jadi minyak ini harus dipanaskan. Kalau untuk minyak yang ringan itu suhu pemanasannya itu adalah sekitar 60 sampai 70 derajat Celcius. Kalau untuk minyak berat itu adalah 95 sampai 105 derajat Celcius. Ini adalah ilustrasi dari proses pembakaran campuran antara minyak dan juga gas. Di sini kita lihat ada oil atomizer, berarti ini adalah tempat untuk mengkabutkan minyak. Kemudian di sini ada swirler, ini merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan pusaran. Pusarannya digunakan untuk apa? Pusarannya digunakan untuk memutar
udara ini ya, udara yang masuk. Nah, primary air ini itu sudah memiliki temperatur yang tinggi, sehingga pada saat dia bertemu dengan minyak yang dikabutkan ini, maka akan terjadi proses pembakaran, itu ya. Nah, di sisi lain, untuk bahan bakar yang lain yaitu gas, ini tinggal dimasukkan aja ke dalam pipa, kemudian gas ini juga akan berjumpa dengan udara primer yang memiliki temperatur yang tinggi, maka hal ini juga akan menimbulkan proses pembakaran, sehingga dihasilkanlah nyala api seperti ini, itu ya. Nah, kemudian ada juga secondary air ya. Nah, secondary air ini berfungsi untuk bersama-sama dengan bahan bakar yang lain, bahan bakar minyak dan juga gas ini untuk menginisiasi proses pembakaran. Itu ya. Jadi ikut membantu proses pembakaran. Kemudian di sini ada juga udara panas yang kembali ya. Udara panas yang resirkulasi. Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu adalah untuk menjaga kestabilan dari nyala api. Gitu. Jadi untuk zona resirkulasi gas ini lebih banyak didominasi oleh udara primer dan lebih sedikit udara sekundernya. Nah, jadi seperti ini yang ingin saya jelaskan hari ini. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kalau kita pengen menggunakan batu bara, bahan bakar padat, maka batu bara tersebut itu perlu dihaluskan terlebih dahulu di dalam pulverizer mill itu ya. Kemudian kalau kita menggunakan bahan bakar minyak, maka untuk melakukan proses pembakaran, minyak ini perlu dipanaskan terlebih dahulu sampai mengurangi lapisan minyak ya, sehingga dia bisa mudah untuk terpecah menjadi kabut. Sementara kalau untuk bahan bakar gas ini lebih mudah handlingnya ya, lebih mudah pengaturannya, jadi gas ini tinggal masuk ke dalam pipa saja. Oke, sekian kuliah hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.